Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja-puji syukur, untayan-untayan indah, alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga pada pagi yang cerah ini, sebagaimana biasa, ada sedikit kita duduk untuk belajar, menambah pengetahuan terhadap agama Allah yang merupakan pilar dari dinul Islam. Semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang baik sampai hari kiamat. Pada pagi yang cerah ini menggantikan Ustadz kita, Ustadz Abdul Azim, kita akan sejenak mentadaburi di antara pilar dari akidah, bahwa kita beriman kepada Allah itu harus mengimani tiga. Mengimani di antaranya adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan pilar yang ketiga di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani asma wa sifat ini merupakan pintu yang sangat besar, merupakan perkara yang sangat penting sekali di dalam kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah itu banyak. Kalau kita tidak mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, kita juga belum mengenal dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mengilmui Allah, mengenal Allah dengan namanya dan sifatnya, ini merupakan babun azim, pintu yang besar. Dia adalah sarana yang sangat tinggi, sarana yang sangat luas dan sangat besar dan sangat penting untuk kita semakin memperdalam pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan man kana billahi a'rafu
maka barang siapa yang semakin mengenal Allah, niscaya dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala min fadlih. Nama yang kita bahas pada pagi hari ini yang akan kita tadabburi bersama adalah nama Allah Al-Wasi'. Al-Wasi'. Mana wasi'? Siapa yang tahu mana wasi'? Wasa'a yasa'u. Dari kata wasi'un, lawannya doyikun. No, Pak Joko doyik, Pak Joko. Pak Joko mana Pak Joko? Oh, di luar. Al-wasi' lawannya doyik. Al-wasi' maknanya adalah maha apa? Belum tahu ya. Al-wasi' itu maha luas. Al-wasi' maha luas. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wasi', maha luas. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Al-Wasi' disebutkan 9 kali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kemanapun engkau hadapkan wajahmu, kemana saja kalian menghadap, maka kamu akan dapati wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Tetapi jangan dipahami berarti sholatnya ngadep kemana saja boleh, enggak ya. Ya, menghadapnya ke kiblat, ya, ke arah Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi kepada hamba-hambanya, ya. Jadi kita mau ke arah manapun, maka kita akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut wajah Allah semata? Apakah Allah itu hanya wajah? Tidak. Karena menyebut sebagiannya untuk mewakili keseluruhan ini biasa dalam Al-Quran. Maksudnya Allah itu tidak hanya wajah. Allah itu punya wujud, dan kita tidak mengetahui hakikat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha agung, tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa sedikit pun makhluknya. Ya, Allah maha besar. Bagaimana sesama makhluk saja beda, ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha agung, tentunya berbeda dengan makhluk. Sehingga dengan ini dan ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mengimani nama Allah, yaitu Al-Wasi', yaitu maha luas. Kemudian apa yang perlu kita pahami dari maha luas ini? Yang luas itu apa? Allah Azza wa Jalla itu Allah maha luas. Luas apanya? Bagaimana maha luasnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang meluasi dari nama Allah Azza wa Jalla ini? Maka ini yang penting. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla itu maha luas, yaitu Allah Azza wa Jalla luas karunia-Nya, fadluhu wa in'amuhu wa juduhu. Allah itu maha luas karunia-Nya, kedermawanannya, kemurahannya kepada semua makhluknya.
Kalau manusia terbatas. Manusia itu kalau sama orang yang dibenci, biasanya mau ngasih nggak, Pak? Nggak mau, ya. Dibenci ngapain, ya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Allah itu memberi kepada yang Dia benci dan yang Dia cintai. Memberi apa? Memberi dunia. Allah memberikan dunia kepada siapapun. Yang Allah cintai, yang Allah benci, diberi semua. Contohnya apa? Nafas. Ada yang dibatasi nafas itu hanya untuk orang beriman? Tidak ada. Allah memberikan nafas kepada semua orang. Allah berikan semua. Kalau nggak diberi nafas, nggak akan hidup manusia. Dan orang kafir pun diberi nafas. Orang yang durhaka tiap hari diberi nafas. Ya, Allah Azza wa Jalla disebut Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman, maksudnya Allah memberikan rezeki pada semua makhluk. Baik makhluk yang berupa tumbuhan, binatang, makhluk yang kecil, makhluk yang sedang, makhluk yang besar, makhluk di langit, makhluk di bumi, makhluk di lautan. Semua Allah tahu jumlahnya berapa dan Allah berikan rezeki masing-masing. Itu Ar-Rahman. Dan Allah berikan dunia kepada siapa saja. Karena dunia bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu sangat luas karunia-Nya dan kedermawanannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada manusia apa yang mereka nggak minta. Apa yang mereka tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan. Kita nggak minta pada pagi hari ini tadi mungkin bisa pergi ke masjid, bisa membuka mata, bisa bergerak. Tapi Allah memberikan semuanya kepada kita. Ini luas, karunia Allah itu luas, ya. Kedermawanannya tidak bisa dihitung. Maka nikmat Allah tidak bisa dihitung karena saking luasnya, ya, nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian yang kedua, apa yang luas? Allah Maha luas. Jadi yang kedua, luas keagungannya, luas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu maha luas keagungannya, kebesarannya. Karena yang selain Allah adalah kecil. Yang selain Allah adalah kecil. Dan Allah lah yang maha besar dan meliputi segala sesuatu. Karena semua langit bumi pada hari kiamat akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha luas kebesarannya. Dan semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat kecil. Kalau kita lihat tanah lapang yang luas, ya, lalu di sana ada debu yang sangat kecil. Mungkin inilah makhluk. Masih berapa persennya dari debu tersebut? Saking kecilnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang maha besar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang satu-satunya berhak untuk menyombongkan diri. Dan kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyamai Allah dalam kesombongan ini, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesombongan yang terbesar adalah mengaku sebagai Tuhan, mengaku saya sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kesombongan yang terbesar. Di Allah Azza wa Jalla maha luas kebesarannya, keagungannya, ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla maha luas hikmahnya. Allah maha luas hikmahnya. Jadi Allah itu punya hikmah. Punya hikmah itu punya maksud
Setiap Allah menciptakan itu, Allah punya tujuan. Karena tidak layak dan aib bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, tidak ada gunanya. Kalau kita lihat orang membuat sesuatu tapi nggak ada manfaatnya, itu namanya orang ya kurang kerjaan ya. Nggak ada manfaatnya dikerjakan, ngapain? Kalau kita lihat aja mungkin ya, ini akalnya kurang. Kalau mengerjakan sesuatu udah habis waktu, habis tenaga, habis uang, tapi nggak ada manfaatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, walillahil hikmatul balighah. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan apa? Walillahil hikmah al-balighah. Dan kepunyaan Allah lah hikmah yang sangat dalam. Dan dalam doa akhir surat Al-Imran Allah mengajari kepada kita, ma khalaqta hadza batila subhanak. Tidak ada yang engkau ciptakan ya Allah di muka bumi, di jagat raya ini yang sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, subhanak. Karena Allah maha suci, maka semua yang Allah perbuat itu pasti ada hikmahnya. Hanya saja manusia karena kedangkalan ilmunya, sedikitnya pemahamannya, kurangnya belajarnya dan sebagainya, sehingga tidak paham hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap perintah Allah pasti ada hikmah. Apa saja? Ini keimanan hamba-hamba Allah yang mukmin dan mukminah. Kalau Allah merintahkan salat pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Allah perintahkan puasa pasti ada hikmahnya. Semakin orang itu diberi pemahaman ilmu, maka semakin banyak faedah yang bisa dia temukan. Masing-masing orang berbeda, mungkin dia tahu hikmahnya hanya satu, tapi ada yang lain 10, ada yang lain 100, ada yang lain mungkin lebih lagi, ya. Sehingga hikmah Allah ini merupakan juga karunia yang besar, dan Allah itu luas hikmahnya yang tidak bisa dijangkau oleh makhluknya. Inilah hikmah Allah yang maha luas, yang setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu ada hikmah. Seperti Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat. Barangkali dahulu mereka manusia sebelum diilhamkan teknologi oleh Allah, mereka nggak tahu hikmahnya apa ini nyamuk, hikmahnya apa lalat. Tapi setelah Allah karuniai ilhami mereka manusia itu teknologi, baru tahu dia hikmahnya nyamuk, hikmahnya lalat. Maka innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak segan, tidak malu untuk membuat permisalan walaupun seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Fama fawqaha itu lebih kecil daripada nyamuk, ya. Sehingga apa? Allah itu luas sekali hikmahnya. Dan kita disyariatkan untuk memohon hikmah kepada Allah. Hikmah itu fadlun minallah dan harus diminta kepada Allah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang luar biasa. Hikmah itu intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah. Dan hikmah Allah sangat luar biasa. Kemudian Allah maha luas ilmunya, jamaah. Allah itu maha luas apa? Ilmunya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan sampai Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada kita. Wallahu ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dan dilahirkan. Alimum bidzati sudur. Pengetahuan Allah itu sampai mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Apa yang disembunyikan di dalam hatinya, Allah mengetahuinya. Apa yang di dasar lautan yang paling dalam, Allah mengetahuinya. Kalau kita ngelihat laut, ngelihat air, sudah nggak kelihatan, ya. Di dalamnya ada apa yang nggak kelihatan. Kolam yang jernih saja kita nggak bisa lihat dalamnya,
kalau nggak pakai kacamata renang ya. Berut semua kan, nggak kelihatan. Mata manusia terbatas sekali. Tapi ilmunya Allah itu luas. Ya. Mengetahui semua di lautan, di daratan, di udara ya. Mau yang kecil, mau yang bergerak, maupun yang diam, semuanya Allah Azza wa Jalla ahata bi kulli syai'in ilma. Allah itu meliputi ilmunya kepada semua makhluknya yang ada di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah maha luas ampunannya. Ini juga penting sekali. Allah ketika kita memahami makna al-wasi' ini, bahwa Allah itu maha luas ampunan dan rahmatnya. Dalam ayat surat An-Najm Allah berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, sungguhnya sembahanmu, Rabbmu, wasi'ul maghfirah, sangat luas ampunannya. Jadi itu sangat luas, tidak sempit, tidak kecil, tidak batasi, nggak bisa dibatasi. Allah yang mengampuni mungkin orang Arab, Allah yang mengampuni orang Indonesia, tidak bisa. Allah yang mengampuni dosa yang kecil, dosa yang besar nggak bisa diampuni, nggak bisa. Bahkan semua sampai dosa syirik Allah itu, kalau manusia bertaubat Allah akan ampuni. Karena ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, itu kalau mati tidak bertaubat. Kalau mati dalam dosa syirik dan dia tidak bertaubat, maka tidak akan diampuni. Tapi kalau bertaubat, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memanggil manusia karena saking luasnya ampunan Allah. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dikatakan orang-orang yang melampaui batas berkubang dosa itu dipanggil Allah dengan namanya ya ibadi. Masih disebut oleh Allah, ya wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang dosa-dosanya sudah mungkin seberat gunung ya, sepenuh langit bumi, dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini hamba karena mereka semua hamba Allah, nggak bisa keluar dari hamba Allah. Allah apa? La taqnatu, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari apa? Min rahmatillah, dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa tanpa terkecuali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang terbesar jemaah, ayat yang paling besar yang menunjukkan keluasan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak orang itu ragu-ragu ya, untuk yaitu dia masih bimbang, jangan-jangan Allah tidak mengampuni dan sebagainya. Yang ini semua adalah rayuan setan supaya manusia tidak mau bertaubat, supaya manusia yang berbuat dosa banyak itu tidak mau kembali kepada Allah. Tapi ayat ini kalau kita baca terus menerus, dia direnungkan, akan menghilangkan semua keputusasaan, akan menghancurkan wawas syaitan yang mengganggu manusia untuk menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Jadi ini makna maha luas. Jadi maknanya sangat banyak ya. Allah maha luas. Luas apanya? Luas ampunannya, hikmahnya, luas keagungannya, luas yaitu ilmunya, luas hikmahnya, dan kudrahnya Allah juga luas. Karena Allah itu tidak hanya terbatas mampu berbuat A, B, dan C misalnya. Tidak, Allah berbuat apa saja Allah bisa. Karena apa yang Allah kehendaki, Allah hanya mengatakan apa? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Dalam akhir surat Yasin Allah mengatakan sungguhnya perkaranya urusan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau Allah menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah, ya. Kemudian apa buahnya jamaah? Apa tujuan setelah kita mengetahui nama Allah Al-Wasi'? Allah itu maha luas. Yang pertama tujuannya kita mengenal nama Allah ini agar kita bisa mencintai Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita, apa tujuannya kenal Allah? Supaya cinta kepada Allah. Maka ada ucapan tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Itu ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Dan semakin mengenal semakin mencintai. Ya. Jadi mengenal Allah Azza wa Jalla dengan cara yang benar, ya. Maka kenalan dengan lawan jenis pun juga harus caranya yang benar. Bukan kenalan-kenalan dulu belum sah, ya. Ini bukan begitu caranya, ya. Mengenal Allah juga dengan cara yang benar. Jadi mengenal Allah dengan namanya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, bagaimana tafsirnya. Karena apa kok bisa mencintai Allah tujuannya? Ya karena kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal bagaimana dermawannya Allah, baiknya Allah kepada kita. Allah itu sangat baik kepada kita. Allah sangat kasih sayang kepada hambanya, melebihi orang tuanya, ibunya kepada dia. Ya, Allah Azza wa Jal lebih menyayangi dia daripada orang tuanya. Maka dari itu Allah menurunkan syariatnya dan menurunkan nabinya SAW. Karena ini bukti Allah lebih sayang kepada mereka. Jadi mahabbatullah, karena tidak bisa dihitung kebaikan Allah. Yang kedua adalah kita mengetahui nama Allah Al-Wasi', agar kita berharap kepada Allah itu semakin besar, supaya harapan kita kepada Allah itu semakin kuat dan semakin besar. Karena berharap kepada Allah ini adalah amalan hati. Dan kita harapan ini kan kadang kepada manusia, kadang kepada Allah. Dan ada harapan, memang ada kadang harapan pada manusia, boleh, ya. Sesuatu yang mampu kita harapkan pada orang, boleh. Tapi kalau berharap kepada manusia, kadang kita kecewa. Kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya kita tidak akan dikecewakan oleh Allah. Siapa yang berharap kepada Allah, pasti Allah tidak akan mengecewakannya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah yang kalian berharap. Farghab, yakni kita menggantungkan harapan kepada Allah. Harapan di dunia, kebaikan dunia, harapan apalagi di akhirat. Semua harap kepada Allah. Jadi semua kebaikan ini kita harus mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan Allah segala kebaikan. Di tangan Allah segala keselamatan, keberuntungan, keamanan, kemaslahatan. Ya, tidak akan tercapai seluruh kebaikan kecuali dengan kemudahan dari Allah. Ya, tidak ada sedikit pun urusan kita. Kalau tidak Allah mudahkan, pasti nggak akan bisa. Ya, sehingga kita berharap kepada Allah banyak-banyak, sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun harapan. Membangun harapan ini yang penting di sini. Membangun motivasi, membangun harapan, ya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak berharap pada manusia, ya. Karena kita pasti akan kecewanya banyak. Sehingga bisa baper, ya, bisa terbawa perasaan, akhirnya dia akan stres dan sebagainya. Jadi ini di antara tujuannya, ya, agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan roja, ya, penuh dengan harap,
Dan itu amal ibadah yang terbesar itu, ar-raja, al-khauf war-raja, ya. Dan yang ketiga tujuannya adalah supaya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita terhindar dari waswas syaitan. Kita terhindar dari apa? Waswas syaitan yang membisik-bisiki kepada manusia untuk dia itu enggan berbuat baik atau enggan mengeluarkan, yaitu mengorbankan sesuatu untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha luas. Jadi Allah itu kan karena luas karunia-Nya, amal sedikit saja Allah memberikan pahalanya berlipat-lipat. Satu kebaikan dibalas 10, kadang sampai berlipat sampai 700. Bahkan Allah melipat gandakan lebih dari itu, 5 yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Padahal itu amal satu. Ini kan luas kan ya, Allah luas sekali kan karunia-Nya. Nah seperti ini, sehingga setan itu berambisi untuk menghalang-halangi manusia jangan sampai berbuat baik. Yang kecil-kecil itu di was-was, dibisik-bisik ke manusia, ini kamu jangan kerjakan, ini cuma kecil ya, nggak usah kamu kerjakan gitu. Dibisikin manusia, ini perkara kecil, nggak usah dikerjakan ya. Sehingga kan banyak orang meremehkan kebaikan walaupun kecil kan. Wah ini kecil, nggak usah ya. Cuma sholat sunnah, cuma zikir ya. Akhirnya semuanya cuma-cuma ya. Akhirnya luput semua kan itu. Karena mengatakan cuma ya. Padahal amal itu nggak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal itu semuanya besar. Kalau kita mati, kita menghadap Allah, amal yang kecil itu sangat kita harapkan. Karena kita berharap bisa balik lagi ke dunia beramal yang kecil itu. Jadi nggak boleh kita meremehkan kebaikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil, ya, walaupun debu. Karena debu itu Allah bisa jadikan seperti gunung. Ya, tahukah gunung itu dari debu? Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa terhindar dari waswas syaitan dengan memahami makna Allah itu maha luas. Ketika kita mengingat dan yakin Allah itu, ketika beramal baik Allah akan lipat gandakan dengan luasnya karunia-Nya, sehingga orang itu tidak eman-eman untuk berbuat baik. Kalau ini baik, ya dia mampu, dia bisa kerjakan. Walaupun yang mungkin sholat sunnah, walaupun mungkin hanya nyapu masjid, mungkin membersihkan masjid, atau mungkin dia buang sampah satu dari masjid, atau mungkin dia hanya menyapa orang di jalan, ya, atau mungkin dia membantu seorang di jalan dengan yang ngangkat apanya begitu ya. Kalau dia bisa, ada kesempatan ya. Apalagi dia bisa membantu manusia dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan pengaruhnya. Wah ini luar biasa. Lebih hebat lagi ya. Orang yang berkuasa, punya jabatan ya, bisa membantu kaum muslimin ya. Dia orang kaya, bisa membantu kaum muslimin dengan hartanya, yang ilmu dengan ilmunya, yang dia punya pengaruh dengan pengaruhnya dan sebagainya. Jadi intinya memberikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perniagaan yang tidak pernah rugi, perdagangan yang menguntungkan, tijarah yang tunjikum min adzabin alim. Dan tujuan yang keempat adalah dengan mengenal Allah itu maha luas. Di antara luas itu, luas ampunannya sekali lagi akan bisa menghilangkan sifat putus asa. Putus asa di rahmat Allah ini dosa besar. Ya, putus asa di rahmat Allah ini dosa besar, hati-hati. Ini kadang menjangkiti, ya. Kadang orang putus cinta, ya, putus asa, ya, bunuh diri, naudzubillah. Ini kan dosa besar jadi. Dan ini banyak terjadi. Dimarahi tentang HP, dia putus asa, loncat dari lantai 4 misalnya, bunuh diri ya. Ada kemarin itu ada berita bocah gantung diri karena dilarang main HP katanya. Berita yang saya baca beberapa hari lalu. Jadi karena apa? Ya pendidikan ini penting untuk mendidik anak generasi kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga jangan sampai
Nasallallahu afiyah, manusia itu berputus asa dari ampunan Allah dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun dosa, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertaubat kepada Allah. Dan manusia itu adalah hamba yang insya Allah punya kelebihan dan walaupun ada kekurangan, ya. Dan yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengetahui Allah itu maha luas, ya, Allah itu maha luas, kita berusaha untuk bisa meniru, ya, untuk bisa mengikuti di antara makna-makna dari al-wasi' tersebut. Dan di antara Allah itu memiliki keluasan karunia, keluasan rezeki. Ketika Allah disakiti oleh manusia, Allah masih memberikan rezeki pada mereka. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah itu dilahirkan, Allah punya bapak, punya ibu, ada yang mengatakan seperti itu. Itu bahkan kekejian yang paling besar kepada Allah, tapi Allah masih berikan rezeki pada mereka. Ya, jadi ini kita bisa meniru akhlak dari Allah. Allah yang mempunyai sifat, mempunyai sikap yang baik kepada manusia, maka kita berusaha menirunya. Sebagaimana Allah berfirman, agar kita berbuat baik kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Baiklah engkau, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga kita Allah berbuat baik, kita ingat Allah berbuat baik banyak, kita juga bisa termotivasi, kita juga berbuat baik, ya. Allah itu selalu berbuat baik, berbuat kebaikan, sehingga kita jangan merusak, kan gitu. Jadi tidak merusak. Kita senantiasa berusaha berbuat baik, berakhlak yang baik, berbicara yang baik, berlaku yang baik, karena Allah sudah berbuat baik pada kita, ya. Jadi ini cerminan dari kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah Maha Pengampun, kita juga mau memaafkan, ya. Seperti kita mengetahui Allah itu Maha memberikan rezeki, kita juga kadang mau beri, ya, mau berinfak seperti itu dan sebagainya, ya. Jadi ini sekali lagi mengikuti nama Allah itu diantaranya dengan di antara al-wasi' ini adalah kita berusaha berlapang dada, berakhlak mulia, ya, kepada hamba-hamba yang lain, kemudian mau memberikan kebaikan di jalan Allah walaupun sedikit, walaupun sepele, kita enggak menyia-nyiakannya dan sebagainya, ya. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadabbur kita di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang mana dijanjikan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghitungnya, menyebutnya, memahaminya, dia akan masuk surga. Innalillahi tis'in wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah itu memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Ini dia menyebut-nyebutnya dalam doanya. Karena menyebut ini adalah berdoa dengan namanya. Dalam akhir surat Al-A'raf Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Sudahkah kita menyebut Allah dalam doa-doa kita? Kalau belum, sebut Allah. Kita mau minta apa? Sesuai dengan namanya. Kita minta ilmu, sebut nama Allah Al-Alim. Ya Alim, alimni. Kalau wasi' bagaimana? Ya wasi', ya Allah yang maha luas. Apa? Wasi' rizki, wasi' umri, wasi' yakni dzurriyyati. Tidak mengapa. Ya Allah, luaskanlah rezekiku, luaskanlah ilmuku, luaskanlah keturunanku dan sebagainya. Boleh, ya, meminta kebaikan dengan sesuai namanya, ya. Seperti ya Hafid ihfadni, wahai Zat yang maha menjaga, jagalah saya, jagalah keluarga saya, jagalah anak, jagalah negeri saya dan sebagainya. Ini doa yang sesuai dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat bagus, wasilah doa yang terbaik ini. Dikatakan ini wasilah doa yang paling baik, menyebut nama Allah dan sifatnya. Dan itu diajarkan dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Seperti doanya Nabi Ibrahim, seperti doa dalam akhir surat Al-Baqarah, dalam akhir surat Al-Imran, ya. Itu kan doa-doa yang disertai dengan nama Allah dan sifatnya, ya.
Jadi begitu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada penilaian semata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan kepada kita kemudahan untuk mengenal dan mentadaburi nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.